Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Pengadilan Agama Wonoguro, kemudian juga para wakil ketua, para pejabat struktural profesional di lingkup PA Wonoguro. Hadirin yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat usia juga nikmat sehat. Dua nikmat yang sering orang lupakan. Dan kita terus menjadi orang yang bersyukur sehingga ketika Allah akan tambahkan nikmat kita sekalian. Tidak sebatas kuantitasnya, tapi yang jauh lebih penting adalah kualitas dan keberkahan. Salam-salam semoga kita sampaikan kepada keluarga kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, para para sahabatnya. Mudah-mudahan telah kita akan diakui sebagai umat beliau yang mendapat syafaatnya yang amin wa amin. Saya sering melihat medsos di pengadilan agama. Saya tertarik dengan aktivitas keagamaan di sini. Sehingga dari siang saya telepon Pak Ketua, saya pengen manggil rumah sholat zuhur di sini. Rupanya yang ramai asar gitu kan. Sehingga di rumah asar, sekali lagi apresiasi rencana ini. Mudah-mudahan bisa semakin kuat juga mendukung kegiatan kita di kantor kita ini. Pak Ibu yang saya hormati, saya juga atas nama PK boleh mengucapkan selamat kepada tahun 2021. PA Rumah ini adalah satu dari dua PA di Jambi yang mendapat predikat WBK dan WBK. Ini capaian yang luar biasa. Tentu saya yakin itu semua tidak bisa diraih kecuali dengan kerja keras bersama kita semuanya. Dan sebuah institusi yang sudah mendapat predikat WBK itu tentu asumsi yang yakin orang yang di dalamnya itu insya Allah punya integritas yang kuat. Integriti, penyatuan antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita laksanakan sehari-hari. Ada ungkapan yang menyampaikan kalau uang hilang bisa dicari, kalau harta hilang juga bisa dicari, tapi integritas orang yang hilang kemana mau dicari? Itulah sekarang problem besar bangsa kita, integritas. Salah satu itemnya itu adalah kejujuran. Itu sekarang barang langka. Kejujuran tidak ada urusan dengan jabatan, tidak ada kaitan dengan pangkat, gelar, bahkan juga pendidikan seseorang, tidak ada kaitan. Tapi yang dibangun dengan fondasi keagamaan yang baik. Dan mudah-mudahan acara seperti ini insya Allah akan kita memberi fondasi yang kuat untuk terus menguatkan sikap jujur dalam diri kita. Rasulullah SAW jauh sebelum diangkat sebagai Rasul, beliau sudah dikenal oleh orang punya modal sosial adalah seorang yang jujur. Sehingga publik memberi dia gelar Al-Amin, orang yang lebih percaya. Waktu itu di Jazirah Arab di Mekah, orang kafir Quraisy sebetulnya tidak benci dengan Muhammad. Yang dia benci itu adalah ajaran yang dibawa dia itu, sehingga melupakan juga mengekang dia untuk menyembah berhala. Tapi dengan pribadi Rasulullah, mereka hormat semuanya. Bahkan ketika dia mau pergian ke luar kota, tinggi barang semua dengan Rasulullah SAW. Jadi dalam agama kita ada langkah preventif untuk mencetak orang di pribadi yang jujur. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mungkin nggak seorang mukmin itu mengecut?" Kata Rasulullah, "Mungkin." "Ya Rasulullah, mungkin nggak seorang mukmin itu kikir atau bakhil?" "Mungkin." Terakhir, "Ya Rasulullah, mungkin nggak seorang mukmin itu pendusta, pembohong?" Kata Nabi kita jelas tidak mungkin. Artinya apa? Tidak mungkin bercampur dalam diri seorang mukmin iman dan kebohongan. Tidak akan bercampur. Artinya orang mukmin itu adalah orang yang tidak pernah berbohong. Luar biasa mungkin agama kita betul-betul sejak awal sudah mendidik kita menjadi orang yang punya integritas. Itu yang paling penting sama-sama kita pahami. Dan sekali lagi hari ini menjadi sesuatu yang langka juga mahal
Kalau kita lihat mungkin data hari ini pemberitaan media selama sebulan terakhir juga masalah kejujurannya juga. Sehingga mudah-mudahan sekarang dengan era berubah, zaman berganti, sekarang publik sangat merindukan seluruh instansi kita, baik di Pemkab, di Pemda atau di Vertikal, semua juga punya itikat. Sehingga pemerintah menerapkan ada WBK, juga ada WBB. Itu tujuannya agar betul-betul optimal memberikan servis pada masyarakat. Baik yang saya hormati, banyak hal ibadah lama kita yang menjadi orang yang lebih jujur. Contoh kita baru meninggalkan Ramadan. Puasa Ramadan itu sebetulnya juga mencetak orang yang paling jujur. Orang yang tidak puasa bisa saja di rumah siang-siang makan dan keluar kamar nggak ada tahu. Tidak ada dibedakan ini puasa tidak puasa. Dia bisa berpura-pura lesu, belum mulai. Tapi kenapa dia tetap puasa? Karena dia yakin ada zat yang mengawasi dia. Jadi salah satu fondasi untuk menguatkan jujur diri kita itu adalah ada perasaan ma'iyatullah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Ini sekarang problemnya. Sekarang agama kita seolah-olah hadir di tempat-tempat seperti ini, ya, di masjid, di musola. Tapi ketika sudah berpindah ke pasar, hilang itu. Sehingga takaran dipermainkan. Ketika di kantor, hilang pula markup anggaran, fiktif dan sebagainya. Kenapa? Karena perasaan diawasi itu sudah hilang dalam diri. Padahal itu yang penting. Ya. So, ketika ada seorang pemuda yang bertanya pada seorang ulama sufi namanya Ibrahim bin Adam, ya Syekh, saya mau izin bermaksiat. Boleh nggak? Kata Usidin, boleh. Tapi 5 syaratnya. Salah satu syaratnya itu adalah silakan bermaksiat, tapi cari tempat yang tidak Allah lihat. Bingung dia, mana lagi? Mau ke balik kamar, ke balik gunung, ke balik pantai. Dia yakin tidak mungkin ada tempat yang lepas di pengawasan Allah. Kalau ini sudah hadir dalam diri kita, insya Allah. Ya. Kalau kita pahami ada zat Allah yang melihat apapun yang kita kerjakan. Ada pula 2 malaikat. Nanti kita mencatat dengan detail, nanti akan memperlihatkan. Nggak ada lagi alasan kita untuk berbuat hal yang tidak. Itu saya pikir merupakan fondasi luar biasa, akan menguatkan juga menopang integritas seorang. Apakah itu pejabat atau mungkin apa kursi negara, itu negara kita ini. Itu yang sekarang dirindukan oleh negara kita. Nah, jadi KPK juga terus merilis ada di belakang ini mungkin hal yang cukup menyedihkan bahwa ternyata gerakan revolusi mental yang sudah Pak Presiden gaungkan juga mungkin belum optimal. Tapi menurut saya fondasinya adalah mungkin pemahaman agama ini. Mudah-mudahan seluruh faktor tadi juga perlu mungkin mengadopsi pola di PA ini bagus sekali. Artinya kalau kita juga di samping punya kecerdasan intelektual, juga punya kecerdasan emosional, yang paling penting juga kecerdasan aspek spiritual. Mudah-mudahan terus kita jaga, kita rawat, kita pertahankan. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita semua untuk menjadi seorang ASN yang betul-betul bisa menjaga integritas dan pada akhirnya akan memberikan servis yang baik pada publik. Demikian kultur dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Singkat saja mengingatkan pada desa juga kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.